Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dengan ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kita di pelajaran editing audio video. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita, mungkin tadi ada yang udah minta izin temannya yang nggak bisa hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fatin sudah memimpin doa hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu di Mapel Editing Audio dan Video. Yang mana di pelajaran kita yang lalu kita sudah membahas mengenai aplikasi KineMaster. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membuat project di aplikasi KineMaster. Nah, kalau kemarin kita mengedit video, maka kita hari ini akan membuat gambar bergerak. Nah, di materi yang lalu, kira-kira masih ada nggak kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini? Silakan. Sartika, Bu. Ya, Sartika. Gimana, Sartika? Saya ada kesulitan dalam menambahkan teks pada video. Oh ya, ada kesulitan dalam menambahkan teks pada video ya. Oke, nanti akan kita bahas di dalam materi ini. Nah, sebelum nanti kita bahas bagaimana pertanyaan dari Sartika, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Ada yang pernah lihat undangan digital nggak sebelumnya? Sudah, Bu. Untuk undangan belum. Oh, pernah ya. Pernah, Bu, pernah. Yang udah pernah undangan digital itu gimana sih? Coba sekarang. Siapa yang mau jawab? Untuk undangan digital adalah rekaman fiksi yang dibuat secara elektronik dengan komputer atau aplikasi tertentu. Undangan digital itu yang biasanya kita lihat sekarang saat ini ya. Bisa digunakan menggunakan aplikasi atau bisa digunakan dengan menggunakan komputer. Sifatnya non fisik ya. Kita tidak bisa artinya tidak bisa dipegang seperti undangan fisik lainnya yang biasa kita bagikan ke teman-teman. Kemudian undangan non fisik ini bisa kita sebarkan dengan cepat, bisa melalui WA, melalui media sosial dan lain sebagainya. Ya, oke, itu clue dari materi kita hari ini. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan share PowerPoint. Oke, ini dia materi kita hari ini. Di aplikasi KineMaster, kita akan menggabungkan teks, gambar, audio, pada karya audiovisual menggunakan aplikasi KineMaster. Di tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati penjelasan elemen-elemen visual pada video melalui video conference, peserta didik mampu menerapkan konsep dasar dalam pembuatan karya audiovisual dengan benar. Hasil dari pembelajaran kita hari ini, proyeknya yaitu membuat karya video undangan digital. Makanya tadi saya tanya, udah pernah belum melihat undangan digital? Kalau belum lihat kan gimana kita mau ngerjain kan gitu. Nah, tadi udah dijawab oleh teman kita, membuat undangan digital itu bisa menggunakan aplikasi, bisa juga menggunakan komputer. Jadi banyak pilihan. Dan juga referensinya sekarang cukup banyak. Karena saat ini kondisinya kita sedang pandemi, tidak memungkinkan bagi kita untuk membagikan undangan secara fisik kepada kerabat, ya, kepada teman dan lain sebagainya. Membuat karya audiovisual, maka kita harus tahu dulu nih, apa saja elemen visual dalam karya audiovisual. Yang namanya karya audiovisual artinya bisa dilihat dan juga bisa didengar ya. Visual itu memfungsikan mata kita, maka audio itu memfungsikan pendengaran kita. Nah, berikutnya, selain 4 tadi, ada faktor tambahan yang bisa meningkatkan kualitas karya audiovisual. Yang pertama adalah media, yang mana media itu adalah tempat elemen multimedia akan diterapkan. Misalnya, kita menggunakan video digital ini digunakan atau di-share kemana?
kita harus bisa tentukan dulu aspek rasio yang akan kita gunakan. Kemudian pemilihan warna, ini pastinya harus kita sesuaikan ya, temanya mau seperti apa. Penggunaan warna yang tepat akan menghasilkan karya audiovisual yang menarik. Begitu juga ini berkaitan dengan dengan warna background dan foreground. Yang mana background itu adalah warna latar, kemudian foreground itu adalah warna depannya. Ini perlu disesuaikan agar terlihat lebih match, lebih menarik dan cocok. Kalau misalnya warnanya backgroundnya gelap, kita bisa sesuaikan dengan warna foreground yang lebih terang. Tapi kalau sama-sama gelap atau sama-sama terang, mungkin akan terlihat warnanya lebih monoton seperti itu. Nah, kemudian di tipografi. Tipografi ini seperti yang sudah kalian pelajari juga di sebelumnya, tipografi itu adalah seni dalam tulisan. Jadi dalam membuat suatu karya audiovisual pasti ada tulisan-tulisan yang menjadikan informasi di dalamnya. Jadi untuk mengatur tulisan itu supaya menarik, kita membutuhkan tipografi. Begitu juga dengan tata letak. Tata letak ini memungkinkan keterbacaan teks, keterbacaan informasi, kemudian pengaturan letak gambar yang sudah kita masukkan dalam audiovisual. Kan. Yang mana kita akan mengerjakan video dari undangan digital. Nah, sebelum itu silahkan kalian tonton dulu video berikut ini. Mana di sini ada template video untuk undangan pernikahan. Nah, di sini nanti kalian akan menggabungkan teks, kemudian gambar pendukung dan juga audio seperti itu. Nah, silakan dikerjakan. Untuk waktu mengerjakan saya berikan waktu beberapa menit. Silakan close cam dulu untuk mengerjakan. Untuk presentasi nanti kita open cam lagi. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Cynthia. Bagaimana cara memotong audio, Bu? Oh iya, bagus pertanyaannya. Ada yang masih kesulitan ternyata dalam memotong audio. Tadi menambahkan teks ya juga yang masih bingung ya. Si Sartika tadi ya. Saya akan screen mirroring ini untuk mengkoneksikan handphone ke laptop ya. Nah, mana jadi apa yang saya kerjakan di handphone saya akan terlihat di layar Vicon kalian. Nah, ini ada beberapa template ya. Saya pilih salah satu, misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini dia. Kita klik seperti ini. Nah, yang pertama kita pasti akan membuat keterangan atau informasi yang berisikan siapa yang akan melakukan pernikahan. Dan kita klik yang lapisan, kemudian kita klik yang teks, kita tambahkan tulisan di situ. Nah, kita langsung letakkan posisi seperti ini. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari, menambahkan teks, kemudian untuk menggantinya kita bisa klik ya. Kita bisa klik pilihan teks di sini. Saya pilih nah ini misalnya. Nah, langsung kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka fontnya akan berubah. Mau berubah warna font, kita tinggal klik yang warna putih. Misalnya kita mau pilih warnanya ke kuning seperti itu. Lalu kita klik seperti ini, kita klik tanda centang di sudut. Nah, seperti ini untuk menambahkan teks. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana memotong audio. Misalnya kita mau menambahkan audio. Audio udah kalian udah bisa download juga dari toko aset KineMaster, di situ banyak pilihan. Kalau mau nambahin boleh, tinggal ambil aja, ada lagu tambahan yang tersimpan di handphone kalian, tinggal diambil aja. Misalnya saya pilih salah satu, gini misalnya, tinggal di klik tanda plus seperti itu untuk memasukkan audio di dalam. Nah, seperti ini. Nah, audionya kan panjang nih sampai ke sana. Jadi gimana cara motongnya? Maka kita klik audionya, lalu kita lihat di pilihan yang di bawah ada tulisannya pangkas atau bagi, ya. Nah, kita mau potongnya, pastinya kita potong yang ke kanan playhead. Maka kita klik yang kanan playhead karena itu yang mau kita buang.
yang ke kirinya mau kita pakai. Maka kita klik tanda centang di sudut, kemudian bisa kita langsung play. Maka hasil dari ending dari apanya kita itu karya video kita bersamaan habisnya dengan suara musiknya, seperti itu. Oke, cukup paham ya? Boleh dipresentasikan siapa yang sudah selesai? Saya Wan Fatin, Bu. Oh iya, Wan Fatin. Pada hasil karya video ini, saya sudah berhasil menambahkan teks yang bergerak, gambar pendukung, dan audio yang sesuai dengan konsep undangan. Ternyata dengan menambahkan bahan pendukung tersebut, hasil karya audiovisual sangat menarik. Saya jadi semangat membuat desain yang lain. Terima kasih. Oke, saya coba dulu. Ya, Musik Bu. kedengeran? Musiknya kedengeran? Undangan digitalnya ini sudah cukup baik ya. Yang mana tadi sudah dimasukkan video, masukkan gambar, kemudian Fatin juga udah menambahkan teks, kemudian teksnya diatur sedemikian rupa sehingga bisa terlihat. Jadi nanti Fatin tinggal menambahkan aja, tinggal menambahkan tadi gambar-gambar pendukung lainnya. Kalau tadi kan udah dimasukkan tuh yang mendukung protokol kesehatan. Misalnya sekarang kalau undang-undangan digital saat ini itu nggak pernah ketinggalan tuh untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Nah mungkin nanti Fatin bisa menambahkan. Kalau tadi kata teksnya kan belum lengkap ya, tinggal Fatin tambahin untuk pihak keluarganya, nama pihak keluarganya, kemudian yang turut mengundang siapa saja, kemudian si Fulan itu anaknya dari siapa, nah itu mungkin perlu ditambahin lagi ya. Tapi untuk keseluruhan sudah sangat bagus, tinggal ditambahin sedikit lagi aja. Seperti yang saya katakan minggu lalu, fungsi tools ini sangat banyak dan tinggal kita yang mengeksplorasi secara kreatif apa yang ingin kita hasilkan dari sebuah karya audiovisual. Dengan materi ini, kalian bisa menghasilkan karya audiovisual yang bisa di-upload ke YouTube pribadi. Harapan saya dengan adanya aplikasi ini, karya audiovisual kalian lebih bervariasi lagi. Kalau saya udah kasih contoh di pertemuan awal itu ada video instruksional, kemudian hari ini ada video undangan digital, maka kalian bisa membuat video lainnya lagi. Tetap kreatif dan juga tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara daring ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fatin. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya, Bu.